على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأذهان. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجليل وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السكنبول مشايخنا ومعلمنا والدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجهه ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا وإياكم من أمة سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد حبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan serta dijauhkan dari berbagai macam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat adanya majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan seluruh keluarga kita baik itu di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala musibah yang terjadi di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Masih membicarakan tentang syarat-syarat imam dan makmum ketika melakukan salat secara berjamaah. Yang pertama kemarin bahwasanya si makmum tidak mengetahui batal salat si imam. Kemudian yang kedua bahwa boleh si makmum mengikuti imam dengan satu alasan, dengan satu syarat bahwasanya si makmum tidak meyakini bahwasanya imam tersebut wajib mengulangi salatnya. Seperti contoh kemarin bahwa si imam ini salatnya tidak menggunakan wudu atau tidak bertayamum. Maka dalam hal itu ketika waktu sudah tiba
dan alat untuk berwudu dan bertayamum tidak ada, maka tetap diwajibkan melakukan salat. Tetapi nanti ketika sudah menemukan tanah atau debu atau air untuk bertayamum, maka wajiblah tayamum untuk mengulangi salat tersebut. Dalam hal seperti ini tidak boleh melakukan salat secara berjamaah, jadi masing-masing. Kemudian sah pula dijelaskan selanjutnya, sah salat orang yang berdiri mengikuti orang yang salat dalam keadaan duduk. Jadi si imam berduduk kemudian makmumnya berdiri, maka sah saja. Wa salatul qaimi wa qudwatu salatil qaimi bil muttaji'i, dan sah pula mengikutnya orang yang berdiri dengan orang yang berbaring. Wa qudwatus sahihi bisalisi, dan mengikutinya salat orang yang sahih dengan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit ini daimul hadas, selalu membawa hadas, dalam keadaan selalu keluar air, keluar air kencingnya. Dilihat dulu dalam keadaan selalu keluar air kencing ini dalam 24 jam, kapan waktu yang tidak ada keluar. Diumpamakan seperti waktu maghrib. Seandainya waktu maghrib ini 45 menit, maka dilihatlah, atau 1 jam, dilihat dalam menit keberapa. Biasanya ketika sesudah maghrib itu terputus salisil baulnya atau tidak keluar air kencingnya, maka di saat itu dia mengerjakan salat. Seandainya dia mengerjakan salat secara berjamaah, maka sah saja dia menjadi imam. Akan tetapi dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam kitab fiqih, bahwa berwudu harus masuk waktu salat, kemudian dibersihkan dulu tempat yang keluar air najis tadi, air kencing tadi. Kemudian lagi, seandainya memang keluar terus tanpa ada waktu yang bisa ditentukan keluarnya, maka sudah tidak mengapa dia salat menjadi imam. Akan tetapi dengan syarat harus masuk waktu salat tadi. Wa qudwatu tahirati bil mustahadati, dan mengikutinya perempuan yang suci dengan perempuan yang sedang sakit istihadah. Istihadah ini darah senantiasa keluar, akan tetapi bukan haid, karena haid ada batasan waktunya. Nah, batasan waktu haid berapa? Sehari semalam, sekurang-kurang haid itu 1 hari 1 malam, dan bisa pula haid itu kebanyakannya 6 hari atau 7 hari, dan selama-lama haid itu berapa hari? Sekitar setengah bulan. Kalau lebih dari itu 1 bulan keluar darah terus dalam 30 hari, kemudian lagi bulan kedua keluar lagi darah, bulan ketiga masih keluar darah, setelah dihitung ternyata keluar darahnya ini hampir selama 3 bulan, berarti tidak bisa 3 bulan tadi dikatakan perempuan tersebut haid, berarti ini sakit, ada penyakit. Nah, itu darah penyakit yang keluar, maka tidak bisa dikategorikan dengan orang yang istihadah. Hanya dihukumkan kebiasaannya, ditakuni kebiasaan perempuan tadi tanggal berapa biasanya keluar darah haid. Seandainya kalau dihitung dengan bulan, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7, kebiasaan sudah berpuluh-puluh tahun, atau sudah kebiasaan dalam hitungan 2-3 tahun kebiasaan seperti itu, maka ketika istihadah ini dihukumkan pula dengan hukum sebelumnya. Berarti yang dihitung haid 1-7 hari aja, sisanya dari hari ke-8 sampai hari 30 meskipun darah keluar, maka itu darah yang suci aja, tetap wajib salat. Kemudian lagi ketika bulan Ramadan tetap wajib puasa Ramadan. Dan boleh bagi suami untuk mempergauli istrinya, karena ini bukan darah haid. Akan tetapi kalau haid tidak bisa. Nah, itu tidak bisa, karena ditakutkan selain daripada keharaman hukumnya, berbahaya bagi kebaikan untuk si anak yang lahir nanti. Nah, kenapa? Karena melakukan hubungan dalam keadaan tidak suci, baik itu haid atau nifas.
Nah, tidak boleh. Makanya di dalam kitab fikih hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat salah satu sebab yang menyebabkan seseorang tadi merupakan anak yang terkadang tidak mencintai daripada zuriat Rasulullah. Kenapa? Karena melakukan hubungan dalam hubungan nikah yang sah, tetapi dalam keadaan tidak benar-benar suci. Haidnya belum ampi atau nifasnya belum selesai. Seandainya ditakdirkan Allah jadi anak, maka anak ini nanti yang terkadang sifatnya menjadi sifat orang yang munafik. Jadi perlu berhubungan itu dalam keadaan yang suci, dalam keadaan bebas daripada haid dan nifas. Adapun istihadah, darah penyakit tadi, maka boleh bergaul. Wa qudwatu tahirati bil mustahadati ghairil mutahayyirah, dan boleh mengikutnya orang yang suci dengan orang yang sakit tadi, perempuan yang sakit yang senantiasa keluar darahnya, maka boleh. Sama seperti mengikutnya kita kepada orang yang sakit salisil baul tadi atau daimil hadas. Boleh makmumnya orang yang sehat, perempuan yang tidak sakit, boleh menjadi makmumnya. Tapi dengan syarat juga istihadah ini, berwudunya sesudah masuk waktu, kemudian lagi pembalutnya mohon maaf diganti, dan kalau bisa ditutupi dengan kapas. Nah itu jadi tidak sembarangan. Jangan darah yang sudah keluar 1 jam, setengah jam itu yang dipakai untuk sholat, pakaiannya tidak bisa, tapi harus diganti sesudah masuk waktu sholat. Nah itu. Kemudian yang ketiga, syarat bolehnya mengikuti makmum kepada imam. Alla yakunal imamu makmuman, bahwa yang dijadikan imam ini bukan makmum, bukan dia dalam keadaan menjadi makmum. Kita menjadi makmum seseorang, oh ternyata ini kita menjadikan orang tadi menjadi imam, ternyata ini makmum juga, maka tidak sah. Harus bujur-bujur dalam keadaan dia ini dalam keadaan salat sendirian. Tidak bisa kalau orang ini dalam keadaan menjadi makmum. Alla yakunal imamu ummiyan, beda kalau dalam keadaan masbuk. Kalau masbuk ini sudah terputus mengikutnya makmum kepada imam. Imam assalamualaikum warahmatullah, makmum naik makmum kepada rakaat selanjutnya. Maka ketika kita melihat orang masbuk, boleh kita menjadikan orang masbuk tadi sebagai imam kita. Kenapa? Karena ini ampih sudah menjadi makmum, putus sudah waktu dia mengikut. Seandainya dia masih menjadi makmum, makanya kada boleh berdiri. Imam berduduk, inya berduduk. Imam assalamualaikum, inya assalamualaikum, karena inya makmum. Tetapi putus ikutan ketika imam tadi assalamualaikum warahmatullah, si makmum yang masbuk berdiri, dia melanjutkan sholatnya secara sendirian. Dalam keadaan seperti ini kita baru masuk, kita terlambat, imam sudah salam, kemudian masih ada di ujung-ujung masjid yang masbuk, boleh kita ikut menjadi makmumnya. Alla yakunal imamu ummiyan, bahwa tidak pula yang menjadi imam ini adalah ummi. Apa yang disebut dengan ummi di sini adalah wa huwa alladhi yukhillu biharfin min hurufil Fatihati. Orang yang tidak sempurna atau meninggalkan salah satu huruf daripada huruf-huruf Fatihah. Orang yang tidak sempurna satu huruf daripada huruf-huruf Fatihahnya, tergugur atau ketinggalan satu huruf daripada huruf-huruf Fatihah. Huruf Fatihah ada ha, jangan dibaca alham. Nah ini kan mengubah huruf, atau meninggalkan huruf daripada satu huruf daripada huruf Fatihah, maka orang ini disebut dengan ummi. Fala yajuzu ayyakunal ummiyu imaman, maka tidak boleh orang yang ummi tadi menjadi imam. Jadi kita diperhatikan huruf Fatihah, kita belajar dengan baik bagaimana membaca Fatihah yang benar, huruf-hurufnya dipelajari.
Fala yajuzu ayyakuna al-ummiyu imaman aradta aw alghatha illa idza kana ma'mumuhu mislahu wattafaqa fil harfil mubdali wa in ikhtalafa fil badal. Tidak boleh yang jadi imam itu ummi yang aradta. Aradta ini adalah yang mengidghamkan pada bukan tempat idgham. Seperti al-mustaqim. Mustaqim dibacanya muttaqim, harusnya mustaqim tapi dibacanya muttaqim. Ini kan menidghamkan di bukan tempat idgham. Atau al-sag. Al-sag ini alladzi yubdilu harfan makana harfin, orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Hamdu dibacanya hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin, harusnya itu ha. Alhamdulillahi rabbil alamin, dibacanya alhamdulillah. Ha jadi ha, berubah makhraj huruf. Beda makhraj, beda hurufnya. Ha dengan ha berubah. Terkadang kita sendiri tidak mengerti, tidak memahami kesalahan dalam bacaan kita. Kalau basic kawan yang pina bagus bacaannya, berduaan, lebih baik kita membaca Fatihah, kawan tadi mendengarkan. Terkadang kalau kita mendengar seorang, rasa pembujurnya, rasa paling baik sudah bacaan kita. Tetapi ketika datang kepada wadah kawan yang lebih fasih tadi, kepada wadah guru, hanya kita tahu, oh ternyata di sini kesalahan Fatihah kita. Di sini kekurangan daripada bacaan Fatihah kita, kurang tafkhim kah, atau terlalu tebal di dalam membaca huruf, berlebih-lebihan tebalnya. Atau tamtam alladzi yukarriru harfat ta'i misaluhu an'amta, seperti contoh an'amta, orang yang mengurang-urangi huruf, dibacanya al-amtata, harusnya an'amta, dibaca al-amtata alaihim. Nah ini namanya at-tamtam, mengurangi huruf ta. Akan tetapi kata beliau, wa tasihhu imamatu tamtam wal fa'fa ma'al karahah. Akan tetapi sah imamnya orang yang membaca huruf seperti itu, tetapi beserta dalam keadaan makruh, dalam keadaan yang dimakruhkan. Jadi tadi kita belajar hurufnya karena kita tidak mampu sepasih orang Arab. Jadi lisan kita berbeda dengan lisan orang Arab. Apalagi beda antara Arab lagi dengan ulamanya, beda lagi antara ulama dengan para nabi, beda lagi antara nabi dengan lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepasihan tadi berbeda-beda. Kepasihan di dalam mengucapkan huruf, yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sepasih-pasihnya masih kada baik, masih kada pas sambatan daripada huruf kita. Makanya kita selalu belajar daripada huruf tadi, biar lebih mendekati. Karena kadang-kadang kita kalau 100% tetapi mendekati, dari bacaan kita 50% jadi 70%, lebih baik dari 60 jadi 75-80% bacaan kita mendekati dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilat kita berbeda. Alla yaqtadiyar rajulu bimra'atin aw khunsa, bahwa tidak boleh mengikuti seorang laki-laki dengan perempuan, atau khunsa atau sebaliknya. Tidak boleh pula laki-laki mengikuti dengan khunsa yang bukan daripada laki-laki, bukan daripada perempuan. Khunsa yang memang mempunyai dua kelamin, tidak boleh. Laki-laki tidak boleh berimam kepada perempuan meskipun perempuannya seorang qari'ah. Laki-lakinya kada bisa membaca Al-Quran, tidak bisa. Nah, ini merupakan hukum baku yang tidak bisa diubah-ubah sudah. Nang bini misalnya seorang qari'ah yang fasih bacaannya, nang laki hanya belajar Al-Quran, kada bisa, tetap wajib, tetap tidak sah hukumnya laki-laki tadi bermakmum kepada perempuan. Wajib laki-laki menjadi imam.
Dhabitul imamil ladzi tasihhu fihi al-qudwah. Di dalam salat pun seperti itu, apalagi di dalam rumah tangga. Nah, meskipun laki-lakinya kada pintar, wajib dia dimuliakan oleh istrinya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga tadi. Ya. Seandainya terbalik keadaan, maka itulah keadaan yang mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi, salah satu penyebab daripada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, turunnya musibah adalah ketika seseorang laki-laki tadi taat kepada istrinya dan tidak taat kepada kuitannya, kepada mamanya. Jadi nang dipentingkannya kebahagiaan istri, tidak mementingkan bagaimana mengurus dan membahagiakan kuitannya. Jadi nang dipikirkan bagaimana supaya nang bini senang, karenanya takutan lawan bininya. Maka dalam keadaan ini mengundang turunnya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dhabitul imamil ladzi tasihhu fihi al-qudwah. Catatan bagaimana imam yang sah untuk diikuti. Bagaimana kriteria imam yang boleh diikuti, yang sah untuk dijadikan sebagai imam? Ayyakunal imamu musawiyan lil ma'mum au a'la minhu rutbatan yaqina. Bahwasanya imam sama dengan makmum atau lebih tinggi daripadanya secara martabat, secara yakin. Salah satunya adalah laki-laki dengan laki-laki, satu martabat. Akan tetapi laki-laki dengan perempuan maka martabatnya berbeda. Yang boleh mengikut, yang boleh jadi makmum adalah perempuan menjadi makmum laki-laki. As-suratul ladzi tasihhu fiha al-qudwah khamsah. Ada 5 contoh yang sah untuk menjadi imam dan makmum. Yang pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin. Mengikutnya laki-laki dengan laki-laki, maka ini sah. Imam laki-laki, makmum laki-laki, maka sah. Yang kedua adalah qudwatum ra'atin bi rajulin. Mengikutnya perempuan dengan laki-laki, imam laki-laki, makmum perempuan, maka sah salatnya. Sah secara cara mengikutinya, imamnya menjadi cara berimam dan bermakmumnya sah. Qudwatu khunsa birajulin. Yang ketiga adalah mengikutnya khunsa dengan laki-laki. Khunsa di sini adalah orang yang mempunyai 2 alat kelamin yang memang asli daripada lahirnya, memang punya 2 kelamin. Bukan bukan namanya mutasyabbih birrijal atau mutasyabbihat bin nisa. Bukan orang yang menyerupai dengan perempuan. Punya alat kelamin. Nah, ini ngarannya lalakian. Nang menyerupai dengan perempuan, bukan itu. Tapi yang dimaksud khunsa di sini adalah benar-benar ketika lahir mempunyai 2 alat kelamin. Qudwatu khunsa birajulin. Maka dia tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Yang ada dia boleh mengikuti mengikuti salat di belakang laki-laki. Dia boleh hanya menjadi makmum di belakang laki-laki. Kenapa kada bisa? Karena mungkin dia adalah seorang perempuan karena 2 kelaminnya. Tapi kalau orang yang pura-pura jadi babinian, nah ini suaranya dilamahakannya, kemudian lagi berpakaian seperti perempuan, bagincu padahal lalakian, nah itu kada apa-apa, biar pian ulah jadi imam sah aja. Nah itu nang berlalakian bujur, lalakian tolen, itu kada apa, itu inya aja pura-pura jadi babinian. Itu sah menjadi imam. Kita ada apa 5 waktu ke jadi imam kalau bacaannya bagus, sah aja. Ini yang benar-benar lahir memang 2 kelamin. Wa qudwatum ra'atin bi khunsa, dan mengikutnya seorang perempuan dengan khunsa, maka sah. Kenapa? Karena mungkin dia perempuan maka sah, babinian dengan babinian. Kalau mungkin dia laki-laki, seandainya dia diputuskan menjadi seorang laki-laki, diputuskan dengan apa? Dengan misalnya mohon maaf dari segi ketika di dalam kamar mandi, yang mana yang lebih keluar dari kelamin mana air ketika kencingnya. Nah di situ diputuskan. Atau bagaimana condong dia, apakah dia condong kepada perempuan atau kepada laki-laki.
dan dilihati dari hobinya dan lain sebagainya. Dan yang paling utama itu dilihati dari alatnya tadi, alat vitalnya, alat kelaminnya, itu yang menunjukkan laki-laki atau perempuan. Qudwatu imra'atin bi khunsa, boleh mengikuti perempuan dengan seorang khunsa. Atau boleh juga yang kelima adalah mengikutnya perempuan, wa qudwatu imra'atin bi imra'atin babinian, atau perempuan dengan perempuan boleh. Laki-laki dengan laki-laki boleh. Kemudian perempuan mengikuti laki-laki boleh. Dan yang boleh juga mengikuti khunsa dengan laki-laki. Seandainya dia memang laki-laki maka sah, karena dia mengikuti laki-laki. Yang tidak sah tadi khunsa mengikuti perempuan, mungkin ini lakian, maka tidak sah laki-laki salat di belakang perempuan. As-suratil lati tasihhu fiha al-qudwah, oleh sebabnya seorang laki-laki hendaknya belajar benar-benar membaca Al-Qur'an. Jangan malas. Nah, kenapa? Karena laki-laki ini ditakdirkan menjadi seorang imam. Tidak bisa meskipun bacaannya tidak bagus tadi, wajib jadi imam. Meskipun bacaannya baru belajar Al-Quran, tetap diwajibkan jadi imam. Tidak bisa menjadi makmum laki-laki ini. Apapun keadaannya, wajib dia menjadi imam di dalam rumah tangga. Jadi diajarkan, apalagi bila punya anak laki-laki, diajarkan membaca Al-Quran. Jangan kalah dengan pendidikan yang lainnya. Terkadang kita malas memberi belajar guru ngaji sebulan 50.000. Nah, guru les privat wani kita sebulan 500.000. Nah itu. Padahal ini urusan akhirat yang disuruh Rasulullah. Alimu auladakum ala salati khisal. Salah satunya adalah wa ala qiraatil Quran. Disuruh Rasulullah mengajarkan 3 perkara. Salah satunya membaca Al-Quran. Jadi kalau kita hitung-hitungan di dalam belajar agama ini, maka kada mau alim anak kita. Nah itu belajar mengaji, hakun aja melajari anak mengaji. Nah, itu menjulungi ke guru mengaji, amun guru mengajinya gratis. Nah, itu. Bila guru mengajinya berbayar, oh itu kada ikhlas gurunya aja. Nah itu. Tapi tadi dalam urusan dunia, les matematika, les geografi, les ini dan lain sebagainya, bahasa Inggris, bahasa asing, hakun membayar. Les dan ini dan lain sebagainya, komputer, hakun membayar. Kenapa? Untuk Al-Quran dilajarkan secara baik, bahasa Arab, kenapa kada hakun? Nah itu terkadang kesalahan kita di dalam berpikir, karena urusan agama lalu kita hendak gratis. Nah itu lalu kita hendak gratis. Kalau memang gurunya menggratiskan, alhamdulillah. Tapi dari diri kita siap memberikan penghormatan yang baik kepada guru yang mengajarkan tadi. Nah itu. As-suratul lati la tasihhu fiha al-qudwah. Itu kalau ceritanya daripada manaqib guru sekumpul, itu setiap belajar disuruh nang kuitan membawa minyak kepada guru, membawa minyak. Supaya apa? Supaya kada membebankan kepada guru, meskipun gurunya tidak minta. Nah, kalau gurunya minta-minta kan berarti gurunya nang kada beisi supan. Nah, ini gurunya kada minta, tetapi orang tua daripada almarhum guru sekumpul itu punya hati yang baik, punya hati yang tajam. Oh ini jangan sampai anakku ini belajar merepotkan gurunya. Sudah memuyaki, jangan sampai lagi habis minyak sidin, sudah habis banyu liur sidin, sudah habis pulang tenaga sidin, habis lagi minyak di rumah sidin. Nah ini artinya ada perhatian. Oh ini setiap kali belajar membawa minyak supaya tidak mengganggu daripada keadaan guru tadi. Yaitu orang-orang yang wara, ada perhatian daripada orang tuanya. Kalau kita lawan gurunya kada perhatian, menagur kada, kemudian lagi malahan buruk akhlak kita kepada guru tadi. Ketika guru tadi dalam pendidikannya ada berkata yang kasar, memberikan pendidikan kepada anak kita, kenapa kita yang ambil hati? Harusnya ketika kita menyerahkan anak kita di dalam pendidikan itu, kita harus terima dengan segala konsekuensinya. Artinya kita memberikan supaya anak tadi memang dididik dengan baik, jangan manja. Nah itu, jangan manja anak kita.
Jangan ketika anak kita tadi dipukul karena melawan dengan gurunya, dipukul dengan pukulan yang sanksian yang wajar, lalu kita sarik. Nah ini kada mau berkah anak kita tadi, kada bakalan dapat memahami pelajaran agama secara baik, tidak dapat keberkahan daripada doa seorang guru tadi. As-suwarul lati la tasihhu fiha al-qudwah arba'ah. Ada beberapa contoh lagi yang tidak sah berjamaah, ada 4 contoh. Qudwatu rajulin bimra'atin, mengikutnya laki-laki dengan perempuan, tidak sah. Meskipun perempuannya qari, meskipun perempuannya sehat, laki-lakinya tidak sehat, tetap laki-laki harus jadi imam, tidak bisa perempuan jadi imam. Meskipun laki-lakinya salat duduk, perempuannya berdiri, maka tetap laki-laki jadi imam. Wa qudwatu rajulin bi khunsa, dan mengikutinya laki-laki dengan khunsa yang mempunyai 2 kelamin tadi. Sekali lagi yang 2 kelamin, bukan yang pura-pura jadi perempuan atau pura-pura jadi laki-laki. Apa ini tomboy? Bukan. Lihtimali kaunil imam imra'atan, karena mungkin aja keadaan imamnya ini seorang perempuan, maka tidak sah bagi laki-laki mengikuti orang yang 2 kelaminnya. Karena mungkin kalau dia kemungkinan laki-laki sah aja, tapi ada kemungkinan dia juga seorang perempuan. Yang tidak sah lagi qudwatu khunsa bimra'atin, mengikutnya seorang khunsa dengan perempuan. Lihtimali kaunil ma'mumi rajulan, mungkin saja dia nantinya adalah seorang laki-laki, maka tidak sah. Qudwatu khunsa bi khunsa, mengikutinya perempuan, mengikutinya khunsa dengan khunsa, tidak sah. Kenapa? Lihtimali ayyakunal imamu imra'atan wal ma'mumu rajulan. Kenapa satu jenis tidak sah? Nah, ini aja nang ribet ini. Kalau perempuan dengan perempuan sah, laki-laki dengan laki-laki sah, tetapi khunsa dengan khunsa tidak sah. Kemungkinan yang berdiri jadi imam ternyata seorang perempuan, nang lelakian sekalinya makmum, maka ini tidak sah. Jadi yang menjadi pemimpin itu yang jelas. Nah yang jelas saja. Kalau memang perempuan, kalau memang lelakian, kada bisa jadi imam tadi nang punya 2 alat kelamin. Tadi seperti itu juga. Yang menjadi seorang pemimpin di antara orang muslim itu harus yang jelas keimanannya adalah seorang yang beragama Islam, supaya membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi umat Islam. Ini di dalam salat ini menunjukkan seperti itu. Orang Islam itu punya komitmen, orang Islam itu punya pendirian yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurutus sihhatil jumu'ah, syarat sahnya di dalam salat Jumat. Syarat sah di dalam salat Jumat. Sittatun, ada 6. Sawaun kana fil masjid am kharijahu, baik itu salatnya dilakukan di masjid atau di luar masjid. Al awwalu alla yataqaddama al ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Yang pertama adalah bahwa si makmum tidak mendahului imam di dalam tempat berdiri, di dalam tempat salat. Fa in kana al ma'mumu qa'iman fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imamihi, maka jika makmum tadi salat dalam keadaan berdiri, maka tidak boleh si makmum berdiri lebih terdepan daripada imam di tumitnya. Jadi yang dihitung tumit. Antara tumit imam dan makmum tidak boleh tumit makmum lebih maju. Meskipun kaki makmum tadi panjang, kakinya lebih panjang, termasuk orang yang diberikan tubuh yang panjang, kaki yang panjang, maka boleh aja ibu jari makmum tadi lebih maju daripada ibu jari imam. Tapi tumit makmum yang dihitung adalah tumitnya, bukan kuku kakinya, atau bukan jeriji kakinya. Bisa aja jeriji batis makmum ini panjang, batisnya panjang, kakinya panjang, tapi itu tidak menjadi perhitungan. Yang menjadi perhitungan adalah tumitnya, hitung-hitungan di tumit.
Wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi alyataihi. Jika dia duduk maka jangan terkemuka duduknya dengan dua apa ini namanya, dua pipi buritnya, tidak boleh takamuka. Wa in kana mutaji'an fala yataqaddamu bi jambihi wa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'sihi. Jadi itu syarat-syaratnya nanti dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Jika dia berbaring maka tidak boleh terdahulu daripada sampingnya ini. Dan jika dia dalam keadaan berbaring maka tidak boleh kepala si makmum lebih maju daripada kepala imam. Sama-sama dalam sholat di dalam keadaan betilantang. Yang dihitung adalah kepalanya. Nah, itu jadi masing-masing sholat berdiri ada apa yang dihitung tumit. Sholat dalam keadaan duduk yang dihitung adalah ini apa jar kita pendudukannya, buritnya. Dan jika dia dalam keadaan berbaring maka di samping sini yang dihitung, tidak boleh maju daripada imam. Kemudian jika dalam keadaan betilantang maka yang dihitung adalah posisi kepala si imam dan makmum. Tidak boleh kepala si makmum lebih terdepan daripada kepala si imam. Wadhabitu fi dzalika wallahu alam بالصواب. على هذه النية وكل نية صالحة ولحظة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قد